Selamat sore, selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved, ni pay I. Aku masih inget loh dari episode yang bareng sama Nirina. Sudah lama tak berjumpa, kita ketemu lagi di Sophie Navi Talks Season 2. Tanpa terasa sudah Season 2. Apa yang berubah? Orangnya masih sama, konsepnya masih naturale dan organic. Ini kok seret ya, karena tadi ada markisa. Oke. Hari ini di Bali panas banget, jadi aku perlu yang segar-segar kayak jeruk ini. Tadi sih cuma meres jeruk aja sih. Hari ini udah sempat makan sayur atau buah atau belum nih teman-teman? Kayak nggak tahu aja, aku hari-hari kan pasti mengingatkan kalian ya. Hari ini ada keluarga Andin Ipe, Kawa dan Tabi, dan nggak tahu ya Miu nanti bisa muncul apa enggak. Yang jelas sore hari ini sebelum kita mulai, oh bapaknya sini dong bapaknya. Bapaknya mau kasih tahu ya. Ada apa ini kok ribut-ribut? Coba dimundurin dikit kamu biar kelihatan. Gak apa-apa, gini, mau gini. ngasih tahu kalau dia punya lagu baru. Bolehlah kita promo di sini. Iya. Punya lagu baru berjudul, album baru berjudul Season. Lagu barunya judulnya Sastra. Ya. kasih sedikit lah. Sedikit ya. Sedikit aja sedikit biar teman-teman ngelihat kemana. Semua digital platform. Sudah ada di YouTube juga sudah. Oke. I don't want to say goodbye. I will always love you. Hanya itu yang bisa ku katakan. Ku tak mampu berbahasa seperti film roman. Tak bisa merayumu dengan sastra. Nah, demikian. Nanti kita bawain kalau teman-teman janji udah ke semua digital platform, ada di Spotify, ada di iTunes, ada di semua ya. Iya. Yang jelas hari ini Sophie Navi Talks disponsori atau disupport oleh teman-teman di Superindo. Yeay. Lebih segar, lebih hemat, lebih dekat ya. Yeah. Jadi nanti akan ada giveaway untuk teman-teman, yaitu voucher belanja. Kita langsung menghubungkan diri aja sekarang ya dengan bintang tamu kita. Loh, ada. Lo ada, gimana sih kok nggak ada? Ada. Oh, iya, ini adalah Aku keselak buah markisa. ada satu di bawah. Nah, Nah, mau minta minum. keselak buah markisa. Kamu minum buah apa hari ini? Halo. Hai tuh. Ya ampun. Hai Kawa, Halo. Itu Kawa. Ipe. Kayaknya terlalu kecil buat kita berempat deh. Iya, sama kita Sama juga kita juga empat-empatan. begini. Belum lagi sama gitarnya. Iya. Di bawah kita ada anak kita, om, tante. Enggak lah. Ada di bawah ya, ada Miu juga nih di bawah. Andin Gitu. apa kabar? Baik Mas Pongki. Pas Penyanyi Pongki. penyanyi dengan suara alto By terbaik. the way ya sebenarnya ya. Sebenarnya lagu tadi tuh cocok banget buat Mas Ipe tau gak sih? Kenapa? Kenapa? Dia nggak romantis. Aku tak mampu Mampu merayumu dengan sastra. Dia pendiam ya, sastranya kurang maksudnya. Oh iya, sastranya kurang. Kayaknya perbendaharaan katanya kurang sih sebenarnya. Andin, Andin, Mas Ipe, selamat menikmati Sophie Navi Talks hari ini. Tunggu. Kan takutnya besok dia sibuk. Cuma mau ngingetin aja Oh. buat semua teman-teman kalau besok itu Andin ulang tahun. Besok tapi masih besok. Masih besok. Masih besok. Karena masih besok kita nyanyiin yang untuk besok aja. Udah dicolok, dicopot. Yaitu Oh iya. Gak apa-apa. Aku nyetok. bentar. Happy almost birthday to you. Happy almost birthday to you. Happy almost birthday. Happy almost birthday. Happy almost Birthday to to you. you. Masih besok. Iya, masih besok ya teman-teman. Jadi besok jangan lupa ya. Almost birthday-nya hari ini berarti birthday-nya besok. Ini hanya gently reminder kah? Gitu. Atau kalau kata netizen sekedar mengingatkan.
Kalau ada agen itu kurang, itu yang baru, yang baru. Kok yang baru? Ada namanya Ya, siapa? itu Tabi. Tabi. Hai. Pipina Tabi. Itu kenapa? Di situ, Kak. Oh iya. Mas Kawa, kok itu adiknya pipinya tumpah ya? Kau, Oh, ada kau, yang pipinya tumpah kau. katanya. Kok ada yang pipinya tumpah kau? Pipinya cubray dia. Aku tuh bilangnya kalau Tabi tuh seperti trapesium. Guys, aku harus urus audio dulu sebentar. Silahkan lanjut dengan Sofi ya. Ipe, Andin, I'll see you boys. Oke, Dah. siap. Oke. Iya, nanti dia bolak-balik masuk karena dia mau ngatur ini dulu. Sound. Oke. Sudah lama sekali nggak ketemu Andin. Jadi waktu dulu itu aku kenal Andin. Aku dari dulu manggilnya selalu Cilik ya, nggak pernah manggil Andin karena dia dulu Cilik, she's petit, sampai sekarang pun petit gitu ya. Kayak gitu Iya kan, ciliknya Din? juga CHILIQUE. Iya, Cilikwe. Sampai sekarang Cilik ya. Alright, kita sekarang Yes, ketemu lagi. Andin harus lewat online pula dan sekarang istri orang dan seorang ibu. Pertama-tama adalah selamat dulu Istri atas orang. kelahiran adiknya Kawa. Terima kasih Mbak Sofi. Ini suaraku kedengeran nggak sih Mbak? Soalnya di sini kayak Kedengeran. agak apa? Oke. Justru Soalnya menurut agak, aku apa, kayak- effortlessly kedengeran. Oke deh. Alright. Oke. What have you guys been doing ya selama pandemi ini? Ini aku enak banget nih sambil nyender gini. Jadi aku tuh ya mungkin semuanya juga udah pada tahu ya, ini kita pandemi tuh udah 6 bulan ya sebenarnya ya. Udah hampir ya. Februari. Enggak ya? Dari Februari ya, oke. Jadi Tujuh jangan-jangan. udah mau 7 ya? Iya. Jadi di bulan ini kalau di pangku bapak aja sini nih. Nah, jadi di bulan di bulan Mei itu aku melahirkan kan Mbak. Nah, tapi sebelum melahirkan aku udah Wih. sempat mengeluarkan single juga waktu itu. Iya. Judulnya Jendela Waktu. Terus udah gitu. Yang klipnya banyak orang kan? Aku juga ya akhirnya melahirkan. Terus mungkin aku tuh kayak waktu itu sempat yang 40 hari benar-benar nggak ngapa-ngapain. Ketendang kau. 40 hari nggak ngapa-ngapain sampai akhirnya ya udah. Terus sekarang sih udah berkegiatan seperti biasa ya, walaupun new normal gitu. Jadi dalam arti kalau misalnya pun nyanyi, kalau nggak di rumah ya di studio yang emang mempraktekkan protokoler new normal juga gitu. Kayak gitu-gitu sih. Tapi apa namanya kalau keluar misalnya terpaksa harus keluar rumah, udah berani bawa tabi? Iya, aku kan jadi emang nih dua-duanya kan emang aku tuh nyusuinnya langsung Mbak. Maksudnya aku nggak nggak pakai media lain untuk menyusui Ya. gitu ya. Jadi memang ya mungkin itu yang jadi pertanyaan juga kalau dulu orang-orang nanya kok awalnya dibawa kemana-mana. Nah, the same thing goes with tabi juga. Itu dia. Jadi tabinya juga dibawa. Itu dia. Cuma bedanya sekarang ya bawa tabi juga ya bawa kawa juga. Berarti bapaknya ikut juga. Lo ikut juga dong berarti kemana-mana? Tabi. Kamu juga ikut kemana-mana kan? Pasti. Pasti Jadi kan ya. supir. Nggak mungkin. Iya nggak mungkin nggak ikut soalnya nggak Iya, mungkin nggak soalnya ikut. supir Mm-mm. ya supir kita ya sekarang ini emang belum masuk gitu. Jadi ya udah kalau misalnya emang ada kerjaan keluar Pasti bareng ikut Mas semuanya, Ibe, sekeluarga. gitu. Jadi kita gerombolan si berat semuanya ikutan. Tapi ini aku inget nih pas kelahiran Kawa. Ini Kawa masih baby banget ya. Dua-duanya kan Andin memilih cara lahir home birth ya. Ya betul. Ya, home birth. Aku tuh cuma pengen tahu bedanya antara Kawa dan Tabi waktu itu apa? Selain masalah pandemi tentunya. Kan banyak nih teman-teman yang mungkin sekarang lagi cari juga informasi mengenai home birth atau sedang mempertimbangkan karena kan setiap orang pasti punya pilihan masing-masing ya. Nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau Ya, Andin sendiri apa bedanya? Kan memang yang satu pandemi. Kamu harus berubah lokasi tuh. Melahirkannya tuh di mana? Ya. Jadi sebenarnya waktu itu bedanya Kawa sama Tabi ya. Mungkin waktu Kawa dia memang ketika sebelum lahir tuh ada kondisi-kondisi seperti kelilit tali pusar gitu. Ya.
dia ada kondisi yang seperti itu. Terus udah gitu waktu Tabi nggak ada. Cuman waktu Kawa memang karena dia kayaknya ukurannya pas gitu sama badanku gitu ya. Jadi waktu itu dan ketubannya waktu itu tidak pecah. Jadi sampai akhir nggak pecah. Jadi Kawa tuh born in caul gitu Mbak. Tau nggak? Oh. Jadi Kawa Iya, tuh iya, lahir dengan apa sih? Selaputnya masih ada. Iya, selaputnya masih Iya. belum pecah. Iya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya si apa namanya, kalau Tabi ketubannya pecah duluan. Jadi aku tahu juga bahwa itu air ketuban gitu. Aku nggak menyangka bahwa itu adalah air ketuban. Jadi memang secara proses mungkin kalau yang pas lahiran Tabi memang agak sedikit lebih struggle ya aku bisa bilang gitu. Cuman akunya sendiri karena sudah pernah mengalami sebelumnya, jadi bisa dibilang udah lebih empowered gitu, udah lebih berdaya dari akunya, sehingga jadi lebih bisa mengontrol gitu pada waktu Tabi. Waktu Kawa tuh kan ya mungkin udah mengempower diri juga, cuman kan nggak kebayang gitu seperti itu rasanya. Kalau Nggak waktu ada Tabi, komparasi. betul. Jadi waktu Tabi udah lebih oh iya, oke, here we go again gitu, ada perasaan kayak gitu. Tapi memang yang agak lebih yang agak lebih challenging waktu itu, ini kaki ada di mana-mana terus Tabi. Karena requestnya berempat nih, jadi emang agak Nggak rusuh. apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Bapak jagain Kawa ya. Oke. Nah, sorry ya nih framingnya juga udah miring-miring, ya udahlah ya. Nggak apa-apa. Jadi Itu kelebihannya Sofina Talks, jadi the real thing. Oke. Jadi pada waktu lahiran Tabi itu, dia itu posisi kepalanya itu tidak pada jam 12 ketika mau lahir, Mbak. Jadi waktu itu ada di kira-kira jam 10. Nah, itu yang bikin kayaknya jadi gitu rasanya gitu. Soalnya waktu Kawa tuh bisa ya kelihatan banget waktu itu di videonya. Itu tuh kayak bener-bener dia udah gitu siap. Dush, gitu. Karena bener-bener pas di jam 12. Nah, waktu Tabi ini agak kayak pengen diputerin dikit ya. Jadi aku tuh bisa memegang kepalanya dia karena masih nyangkut gitu. Jadi waktu aku kontraksi tuh masih bisa yang kayak pas lagi nggak kontraksi justru malah bisa yang aduh ada kepalanya nih udah di sini gitu. Terus kontraksi lagi kepalanya udah agak keluar dikit, cuman udah kepegang gitu rambutnya. Karena kan waktu yang Tabi aku nangkep sendiri kan. Nah itu bedanya juga. What? Kamu nangkep sendiri? Iya. Hebat banget refleksnya. Aku nggak dikasih kesempatan. Awas kamu Bapak, aku mau tangkap. Terus. Jadi tangkap sekarang aja deh. Tangkap sekarang aja. Ya jadi waktu Kawa kan emang yang nangkep Mas Ipe. Kalau yang waktu aku yang nangkep aku sendiri gitu. Ya. Jadi karena mungkin udah lebih tahu jalur ya waktu itu ya, dan tentunya ditemani bidan ya, maksudnya tenaga medis berupa bidan. Tenaga medis ada semuanya di samping aku, kemudian ada juga, ada dulanya juga. Ada dulanya juga. Nggak, biar teman-teman tahu, jangan disangka nggak ada yang nemenin, ya ada lah ya. Emangnya Andin hidup di hutan kan? Enggak ya. Tapi gini, kamu kan pola makannya itu dari dulu ya. Apa sih namanya hashtag kamu tuh kalau lagi olahraga, Yundin ya? Yundin kalau lagi olahraga. Dari dulu kan semua orang waktu Andin belum punya anak, kayaknya semua orang tergila-gila pengen punya abs ala Andin. Terus Andin badannya tone. Terus deh gitu pas ada sekarang apps ibu-ibu itu effortless loh. Itu yang dicari orang. Oh gitu ya. Appsnya effortless kemana-mana. Jadi dulu kan, tapi kan aku inget banget tuh kamu melalui pola makan yang beda-beda. Ada yang waktu Kawa nggak tahu karena ngidem atau apa ya, lebih ke protein hewani waktu itu. Terus waktu Tabi ada perubahan. Tapi sebenarnya basically kamu tuh pemakan seperti apa sih, Andin? Iya sebenarnya kalau diceritain akhirnya jadi panjang ya. Cuman kalau sekarang ditanya apa namanya sekarang nih seperti apa? Ya jadi waktu aku tuh baru kayaknya sebelum aku tahu bahwa aku hamil gitu ya pada saat itu waktu hamil Tabi
itu aku ada perubahan yang aku rasa di badanku gitu, karena sebelumnya aku benar-benar pemakan daging banget gitu, Ya. daging Mm. sapi khususnya ya, kayak Mm. bener-bener makan banget. Nah tapi pada Mm. saat itu aku rasain kok aku mual banget gitu ketika aku makan, nggak usah makan, sebelum makan deh baru nyium doang gitu terhidang di depanku, Iya. itu aku rasanya mual gitu. Jadi Iya. pada saat itu memang aku merasa kayak aku harus mendengarkan tubuhku apa yang diinginkan, dan mungkin pada saat itu lebih tepatnya apa yang Tabi inginkan, apa yang si anaknya inginkan gitu kan, karena kan dia baru aja tumbuh gitu di dalam Iya. rahimku gitu. Dan Mm. ya apa namanya, dari situ aku mulai mencoba untuk mengurangi protein hewani dan ternyata lebih enak. Kemudian sampai akhirnya mungkin di trimester kedua tiga gitulah aku baru bener-bener nggak makan protein hewani sama sekali gitu. Plant based pregnancy ya Plant, waktu itu ya berarti. iya, dan kayaknya Berbasis emang nabati. di berbasis nabati dan terus sampai sekarang. Sorry, aku harus ikat rambut. Bali lagi panas banget ya hari ini, padahal udah Sama pakai dong AC. sama Jakarta. Enggak, kemarin-kemarin kan Bali lagi honeymoon berat karena lagi Australian winter kan kita kena Oh angin-angin iya tuh. bener, itu lagi Mm-mm. enak-enaknya banget. Terus udah gitu Enak biasanya banget. lautnya dingin banget ya. Yes, tapi nggak tahu kenapa semenjak hari Minggu kemarin panas banget. Oke, anyway, Udah capek berarti. Oke. back to pola makanmu. Jadi berubah pada saat Tabi dan kamu mengikuti tubuhmu. Berarti waktu itu plant based dan it's not hard dong buat orang yang berbasis nabati untuk makan buah dan sayur. Tapi waktu hamil Kawa tetap makan buah dan sayur juga nggak sih? Atau everything Ya, was just meat? makan lah pasti. Cuman apa ya, porsinya berbeda sekali dengan sekarang. Sekarang Mm, benar-benar didominasi oleh buah dan sayur gitu. Tapi kalau mm, apa namanya, kalau dulu memang tidak didominasi dengan oleh buah dan sayur gitu sih. ya, Cuman ya, ya apa, aku ya berusaha menyeimbangkan lah semuanya. ya. Tapi apa bedanya ketika udah didominasi buah dan sayur? For Sekarang you, bedanya at least. ya, Bedanya. kalau kalau buat aku sih sekarang aku merasa happy sekali ya. Dan aku sih kayak bisa ngelihat perubahan di, kalau dari aku ya, misalnya pas aku lagi hamilnya gitu. Pertama dari mood aku. Jadi aku kayak last mood swings gitu pas pada saat aku hamil. Aku nggak tahu apakah itu sebenarnya secara research adakah perbedaannya gitu. Kemudian yang kedua pas lagi hamil mungkin kayak in terms of apa namanya, kulit juga lebih bagus pada pada saat aku hamil tadi kemarin. Dan pada saat aku sesudah Oke. melahirkan menyusui, aku nggak tahu apakah orang menyusui sebenarnya apakah ada kayak breakout atau enggak gitu ya. Yang Mm, aku tahu sih mm, kalau nggak salah harusnya memang ada ya. Jadi kan dari yang tadinya nggak hamil jadi hamil, terus kemudian nggak hamil lagi gitu. Jadi di situ ada kayak hormon-hormon yang mm. berperan gitu kan. Nah ini nih dengan Berubah, ya. banyak, nah dengan makan banyak buah dan sayur, aku rasa nih sebenarnya membantu untuk supaya itu less terjadi gitu. Maksudnya terjadi, Hmm. kayak efeknya ke badan itu nggak separah itu gitu. Kemudian Itu karena apalagi kamu ya? udah komparasi antara dua anak ya? Bener, karena udah ada komparasinya dan bener-bener beda banget gitu polanya. Ya, ya. Kemudian kalau berat badan juga gitu. Jadi, nah ini yang menarik banget. Jadi pada saat aku hamil Tabi, dengan makanku yang plant based itu sebenarnya kayak banyak banget orang yang eh, apa ya, bukan bertanya-tanya sih, mungkin kayak orang-orang di sekitarku, Dian Boya makannya yang lebih lebih gimana gitu, lebih maktoh atau lebih gimana Ya. gitu ya. Nah terus aku bilang enggak, harusnya nggak apa-apa kok karena aku udah konsultasi gitu. Tapi terus baru kayak di trimester ketiga kalau aku nggak salah lagi USG, tiba-tiba dokterku bilang, wow, this is a big baby, dia bilang gitu. Ah serius, Iya. bayinya gede banget, segede itu Iya. gitu. Iya ini big baby. Nah padahal kalau aku komparasi lagi gitu ya, dulu waktu Ya. hamil pertama itu aku naiknya 12 kilo. Kemarin aku naiknya cuma 10 kilo. Jadi lebih kecil akunya Kebayi semua. secara lebih kecil, lingkar-lingkarnya segala macam. Tapi begitu lahir anaknya lebih gede. Jadi tadi tuh kayak 3,7, kalau tuh 3,2. Jadi 3,7 itu. gede banget Wow. kan. Dan kemarin nih pas dia menginjak 3 bulan, kayak berarti dia tuh udah 8 kilo gitu dengan aku yang makannya plant based Mm-mm, mm-mm, mm-mm. gitu. Dan Jadi aku masih ASI eksklusif ya dia.
Iya masih Asia eksklusif gitu. Jadi ya apa namanya di situ aku eh, ya percaya sih, maksudnya ternyata makan buah dan sayur gitu ya itu tuh memang membantu sekali untuk banyak sekali hal. Banyak sekali hal. Gitu. Teman-teman yang baru saja bergabung, kamu masih menyaksikan Sofina Talks You Are Loved. Hari ini bersama dengan Andin, Ipe, Kawa, dan Tabi. Dan hari ini, kalau kata Nirina, Nipe Ai. Apa tuh? Nipe ai. You Are Loved, bahasa Mandarinnya. Yeay. Jadi, aku tuh cuma pengen bilang, kalau ini bukan tema tentang mengajak teman-teman yang tadinya bukan plant based atau vegetarian atau vegan untuk hamil dengan vegan atau vegetarian, bukan. Ini benar-benar hanya ingin mengintip pengalaman hidup Andin dan perbandingan anak pertama dan kedua dan apa yang sedang dia rasakan dan musim di dalam hidupnya di mana kebetulan kok ya pas dia ngebanyakin buah dan sayur, kebetulan pun akhirnya dia sampai saat ini berubah mempunyai pola makan yang plant based. Inilah yang dialami oleh keluarga ini. Tapi ya sebenarnya gini ya Cilik, buat yang baru bergabung aku biasa manggil dia Cilik. Gini ya, aku tuh mau nanya, kan pasti banyak tuh suara-suara orang ya yang udahlah lahiran biasa aja, udahlah asinya cukup sampai sekian lama aja, udahlah makannya itu nggak usah, like carilah yang lebih makta. Kalian sebagai keluarga menurut aku tuh solid banget gitu loh. For you yang penting apa yang kalian rasakan pas untuk keluarga kalian yang aku perhatikan dari luar, kalian jalani aja gitu. Banyak nih orang yang sedang struggle dengan ini, jangankan pola makan, pola yang lain-lain pun mereka struggle ketika kiri kanannya itu banyak mau sumbang suara tapi suaranya sumbang gitu. Itu ada tips nggak buat teman-teman yang sedang banyak masukan yang tidak diminta tapi kita tahu maksudnya mungkin baik gitu ya. Tapi dia itu gimana tuh Mas Ipe? Kamu coba, mungkin sepertinya kamu sebagai yang katanya istrinya tadi sastranya kurang, tapi untuk ini kayaknya saya yakin kamu bisa memberikan penjelasan yang logis. Kalau aku sih sama Andin dari dulu, pertama waktu yang hamil pertama udah tahu Andin maunya seperti apa lahirannya, gitu. Terus kita udah cari tahu, terus belajar, terus sampai baca bukunya, terus konsultasi juga. Paling nggak kitanya udah menyamakan visi sih, terus udah bulat dan juga udah bilang keluarga gitu. Walaupun beberapa keluarga ada yang kurang setuju gitu dalam menjalankan kelahiran ya. Tapi ya alhamdulillah dengan tekad bulatnya kita. Aku dari tadi mau bilang itu mau netes. Iya alhamdulillah sampai sekarang kita bisa meyakini keluarga terdekat dan keluarga terdekat juga akhirnya juga senang dan mempercayai kita sih dalam memilih jalan ini gitu. Dan aku rasa kan ini sebenarnya bagaimana musimnya ya. Musim-musim kan akan berubah. Dan akan ada perubahan dinamis lain mungkin suatu saat, dan menurut aku itu wajar gitu loh, namanya juga orang hidup ya, orang berkeluarga, ada adaptasi, ada adjustment. Bahkan sekarang aja kita musim pandemi, kalau kita nggak adjust kita kacau balau loh. Setuju banget. Itu aku setuju banget gitu. Makanya iya kan? Kalau misalnya Mbak Novi nanya kayak aku makannya tuh seperti apa gitu, aku nggak bisa bilang bahwa kayak seumur hidup aku tuh udah menjalankan ini dan itu gitu, pola makan tertentu gitu. Tapi benar-benar ya gini, perjalanan untuk mendengarkan diri sendiri aja tuh kayak nggak akan bisa berhenti sampai di situ gitu, karena diri aku kan juga terus-terusan bertumbuh, berkembang, ada naiknya, ada turunnya gitu. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang ya untuk saat ini yang paling cocok pas saat ini. Ya, itu sama sih kalau banyak yang suka nanya aku juga masih kan aku kan dulu 5 years straight vegan ya. Lalu banyak perubahan yang terjadi ketika aku pindah ke Bali karena anak-anak mulai remaja, terus mereka mulai hangout teman-temannya. Mereka juga dari kecil sebenarnya kan tidak dibesarkan plant based, tapi karena ibunya, terus mereka jadi ikut makan seperti saya. Cuma begitu udah lumayan besar kan dia udah
udah bisa pengen ikut temennya makan ini, makan itu gitu kan. Jadi aku pikir kalau yang ada di luar itu dia makan nggak bisa aku bikin versi lebih sehatnya di rumah hanya karena aku tidak, mau memegang satu prinsip yang padahal di musim saat ini nggak bisa berlaku untuk anak-anak remajaku buat apa gitu loh. Namun, untungnya adalah ini nih, Din, waktu kecilnya karena mereka udah sering makan sayur dan buah, jadi sekarang biarpun mereka mau makan apa juga, masuk sayur dan buahnya nggak susah. And I see that happening di Kawa. Ini Kawa waktu kecil makan semangka ya, aku ingat ada fotonya. Kawa itu semangka seperempat lebih besar dari kepala kamu dan kamu Iya tuh ada habiskan. Kawa di sini. Nih, sini. Itu siapa itu? Siapa itu kau? Ah, Kali ini tuh lagi sibuk. Nah, tapi kan si Kawa ini, itu Kawa itu sekitar si Kawa 8 bulan kalau aku nggak salah. iya, nah ini nih, aku selalu nih, satu-satunya bayi yang bisa bikin aku kepengen makan adalah Kawa. Jadi dari kecil itu dia makan, terus kayaknya nikmat banget, terus ada bunyi-bunyi gitu dia kalau makan. Sampai sekarang. Itu tuh, iya gitu. Maksud aku kayak kemarin yang paling terakhir aja aku lihat videonya ya, dia sempat makan ada sop buntut. Waduh, kayaknya nikmat banget. Terus sebelumnya tuh yang Wah, nasi, barley. Barley itu apa ya kalau bahasa Indonesianya biji jali ya. Jali ya. Jali sama apa bayam sama wortel, tapi makannya tuh kayak enak banget gitu loh. Kamu gimana sih cara mengatur pola makan anak dan suami juga beda nggak sama kamu atau saat ini dia mengikuti gimana? Ini Kawa makan jeruk nih bikin ngiler. Iya, suami sih ya Mas Ipe sih basically dia kayak mengikuti aja ya, maksudnya dalam arti kayak supaya aku kan prinsipnya dari awal biar kayak masaknya tuh nggak banyak gitu loh Mbak di rumah gitu. Maksudnya satu kali masak tuh bisa semuanya ikutan makan gitu. Nah mungkin itu juga sebenarnya yang membuat dari pertama kayaknya ini banget jadi Kawa terbiasa makan apa yang kami makan gitu. Ya, di mana dari dulu pun sudah diperkenalkan dengan makanan seutuhnya atau whole foods. Dalam hal ini yang saya mau tunjukin di video ini adalah sayur dan buah. Itu dia makan sayur nggak pakai. Aku inget banget video ini dia bilang nasinya enak banget, mantap betul. Oke deh. Iya. Apa sih makanan favoritnya dia? Sop buntut. Oh dia suka banget sop buntut. Itu yang dia kayaknya nggak bisa resist tuh ya. Ada sop buntut, terus ada salmon kayak sushi roll tapi yang pakai salmon, telur salmon gitu loh. Tobiko. Ya tapi yang gede, jadi apa ya namanya ya? Oh ya oke. Apa itu namanya ya yang gedean? Salmon itu sih tulisannya ROE gitu. Nah, Raw ya, banget. raw. Jadi sebenarnya nggak bentuk sushi sih. Jadi salmon raw itu dia benar-benar kayak kalau ada di makanan apapun dia bisa nyendok sih. Padahal kan amis ya. Kalau menurutku sih amis ya. Aku nggak terlalu gimana gitu. Cuma itu bisa dia gadoin gitu si salmon raw itu. Terus itu dia bilangnya namanya boba. Jadi itu boba sushi itu si salmon raw itu gitu. Karena bulat-bulat ya buat dia. Terus jadi tapi boba tuh kalau buat dia itu tuh iya, jadi boba tuh kalau buat dia, kalau dia bilang aku mau boba gitu, itu berarti si sushi itu, salmon sushi, itu. Dia suka juga kalau yang paling gampang yang dia selalu mau sih kalau di rumah ya bikin bola-bola nasi sih Mbak. Aku rasa itu kayak bola-bola nasi. Iya, jadi kayak misalnya udah paling gampang kan kayak nasi, sebenarnya nasi putih pakai apa? Misalnya kayak pakai telur tapi udah dipakein flaxseed gitu-gitulah. Terus ya udah itu tinggal dia suap aja blab atau bisa pakai ayam gitu misalnya. Tapi untuk dia makan sayur dan buah sulit nggak? Kayak misalnya ini kan menunya Andin nih. Lately sesimpel ini ada sayur kalau nggak salah itu tempe sama kacang ijo ya itu ya. Dia apa namanya? Yang satu lagi oyek tuh kalau nggak salah. Oh oyek itu nasi singkong ya? Iya. Yang terbuat dari singkong. Nah dia bisa makan ini juga? Dia bisa makan itu juga. Jadi istilahnya intinya sih sebenarnya kalau nggak dibikin pedas dia bisa makan. Kalau udah ada pedas dikit, even itu merica dia nggak akan makan. Oh, berarti emang basically gampang untuk kasih makan keluargamu ya?
Nah, tapi sebenarnya juga ada apa namanya ya ups and downs-nya juga sih. Dalam arti gini kayak Kawa itu kan dari pertama banget kita tuh udah sangat menerapkan misalnya ya kita lagi makan dari dia bayi banget tuh kita libatkan dia di makan bareng keluarga Iya. gitu. Terus sehingga ketika dia udah agak gedean makan bareng tuh kayak jadi habit kita gitu. Nah, tapi Hmm. kadang-kadang kalau misalnya nih, misalnya ternyata pagi-pagi aku ada kegiatan atau Mas Ipe ada kegiatan dulu gitu. Sehingga kayak makan keluarga itu skip gitu. Nah, itu tuh jadi berantakan polanya. Maksudnya karena sebenarnya udah Ah. kebentuk pola yang kayak gitu gitu. Jadi akhirnya jadi berantakan. Hmm. Kayak gitulah Ya. gitu. Nah, Berantakan kan tapi bisa dibalikin lagi ke bisa, begitu kegiatan cuman bapak ibunya biasanya beres kan bisa kayak dibalikin butuh lagi. butuh sekian hari gitu untuk balikin lagi atau seminggu gitu untuk balikin lagi. Kemudian Ya. ya ada masa-masanya kayak misalnya dia bosan sama makanan tertentu gitu, ya berarti kita yang mesti mencoba untuk ngulik juga gitu kan. Sebenarnya dia lagi pengen makanannya yang kayak Hmm. apa gitu. Gitu. Terus Hmm. ya karena dia dari kecil tuh suka banget buah sih Mbak ya. Jadi sekarang ini nih bisa dibilang dia tuh nggak terlalu suka yang sesuatu yang apa ya, jadi intinya nih kalau misalnya ditawarin es krim gitu misalnya, nah dia tuh nggak terlalu suka tuh yang creamy creamy gitu, dia sukanya Oke. sorbet. Sorbet itu es krim buah ya, teman-teman ya. Jadi dia sukanya tuh yang seger-seger gitu loh, Mm-mm. karena udah Mm-mm. terbiasa makan Jadi, buah. Mm. ya, palatnya udah terbiasa dari kecil karena dari kecil makanan pertama kali dikenalin ke Kawa waktu itu apa? Masih inget gak? Sayur, jadi aku tuh kan dia waktu Sayur itu apa buah dulu? sayur dulu karena Oke. memang rasanya nggak manis kan, jadi aku Mm. mau mengenalkan dia ke sesuatu yang sekiranya tidak akan terlalu adiksi gitu loh. Soalnya Mm-mm. beberapa pengalaman dari teman-temanku yang ketika anaknya udah makan manis buah banget gitu, terus begitu dia mau mengenalkan sayur agak lebih challenging. Jadi ada Jadi, PR-nya. Tapi mm, ketika sayur duluan baru pelan-pelan kita kenalkan buah, menurut Andin, pengalaman Andin lebih mudah ya untuk keluarga Andin pengalamanku saat lebih itu. mudah. Coba nanti di Tabi kita harus lihat kayak apa. Pokoknya waktu itu intinya yang waktu Kawa pertama kali itu adalah labu siam, brokoli, sama wortel. Hmm. Tapi dia cinta Dan banget dia sama enjoy tuh kayaknya ya. Kayaknya dia makan bobor-bobor gitu tuh easy ya ya, buat dia, bobor-bobor sayur. iya dia suka banget tuh sayur yang belenyek-belenyek gitu tuh. Jadi kalau dia nih, misalnya ada piring. Nanti kawan-kawan harusnya aku videoin ya. Jadi misalnya ada piring. Terus udah gitu ada supnya gitu. Kan biasanya tuh kayak supnya kita taruh di piring sedikit-sedikit. Nah, dia biasanya tuh Mm-mm. kayak nasinya ditaruh di sup gitu sama dia. Oh, itu biasanya makanan Biasanya orang kayak gitu. sukses. No gitu ya. Tahu nggak kenapa aku ngomong gitu? Karena Kenapa? ya dulu tuh nggak tahu ini sih teori aku sendiri sampai Mas Pongki gini. You always have your own theory. Biarin. Sampai sekarang aku juga senang makan kayak gitu. Misalnya apapun karbohidratnya aku tuangin ke kuah. Karena dulu aku inget banget ya teman-temanku yang bapaknya apa namanya keturunan Tionghoa. Mereka punya usaha gitu ya dari rumah. Terus dia jagain toko bapaknya gitu. Biasanya bapaknya makan dengan kuah panas-panas, nasinya banyak, tapi banyakan sayur sama labu atau apanya gitu loh. Jadi aku selalu melihat ini makanan orang sukses. Buktinya anaknya dia udah sekolah sampai ke luar negeri. Oh gitu. Jadi Amin, aku amin, 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 ya kan. amin. Jadi aku tuh selalu kalau makan yang kuahnya banyak tuh isinya cuma very simple, cuma sayur, bobor gitu. Aku selalu bilang gini, ini makanan orang sukses. Sampai hari ini tanya deh sama Pongki, aku selalu ngomong gitu. Tapi Iya, iya. tapi sampai saat ini nggak ada masalah ya dengan kasih makan kawa ya berarti ya. Soalnya banyak yang teman-teman yang hari ini nanya, Mbak susah nggak sih kasih makan kawa selama ini gitu? Pernah nggak dia nolak makanan? Pernah, pernah. Pernah dia nolak makanan, tapi prinsipku kan gini. Jadi waktu aku apa namanya apa ya bulat tekad untuk menjalankan baby led winning gitu, aku merasa ini ya akan menjadi semacam fondasi untuk banyak hal lainnya gitu. Jadi mungkin tidak hanya untuk urusan makan saja, tapi juga untuk urusan-urusan yang lainnya. Nah, jadi di banyak waktu kalau misalnya dia jadi di baby led winning kan sebenarnya kayak dia mau makannya apa, kemudian dia mau makannya kapan, mau Kapan? makan cara yang seperti apa, itu kayak terserah dia gitu. Kita nggak bisa
apa namanya ikut campur lah gitu. Jadi dia yang Yeah. punya regulasi terhadap Yeah. badannya dia sendiri gitu. Yeah. Jadi kalau jadi di sini kan sebenarnya aku tuh udah bukan, jadi dari awal sebenarnya apa ya, caraku bukan dengan menyuruh gitu sebenarnya, tapi lebih kayak menawarkan. Dan ketika menawarkan ditolak ya udah gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya. Aku sih yakin dan percaya banget gitu ketika dia memang belum mau makan pada saat itu, berarti ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi. Dia belum lapar atau dia masih enjoy doing apapun kegiatannya dia pada saat itu gitu, atau dia mungkin nggak suka makanannya ya. Dan itu ketika sekarang kan udah lebih mudah untuk ditanya karena anaknya sudah bisa ngomong kan gitu, udah bisa jelas gitu. Nanti aja gitu, kalau nanti aja kan berarti mungkin dia masih asik ngapain, atau kayak aku belum lapar gitu, ya udah nanti aja ketika kamu lapar gitu. Jadi sebenarnya aku sih lebih ngikutin dianya aja sih. Dan tapi ini akan ada perubahan nggak menurut Andin ketika nanti dia semakin besar kan, mulai sekolah, walaupun ya sejauh ini masih semuanya online ya. Ketika mereka udah mulai lebih besar kan pasti ada struktur yang harus mereka patuhi kan. Jam, kalau sekolah kan ada jam break, jam makan, jam apa gitu. Menurut Andin gimana? Aku sih yakinnya gini sih, memang struktur di sekolah tuh ada gitu kan. Nanti jadi kalau Kawa ini aku lihat sih sebenarnya dari blueprint lahirnya dia, kayaknya dia nih emang, bukan kayaknya sih, memang dia anak yang bisa belajar dari pengalaman jatuh bangunnya dia sendiri gitu. Jadi bukan dari aku kayak ngomong sampai gimana, kalau dia tuh belum mengalami belum mengalami kegagalannya sendiri, dia kayak akan bisa berkelit terus aja gitu. Nah, khas anak pertama kayaknya tuh ya. Oke gitu ya. Ya jadi kalau pertanyaannya Mbak Sofi tadi mengenai sekolah gitu, oke, memang sekolah punya struktur, dan ketika nih misalnya jam break makan Kawa nggak makan ternyata karena dia masih pengen main atau dia lagi ngapain, aku ya udah terserah aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia lapar dan sampai dia pusing dan segala macam, at least dia belajar gitu sehingga dia bisa nggak mengulangi lagi. Jadi aku sangat percaya bahwa karena selama yang terjadi selama ini, bener-bener selama ini dia memang belajar dari apapun kegagalannya dia gitu. Tinggal aku sama Mas Ipe-nya aja yang kuat-kuat untuk melihat anaknya gagal gitu. Jeli ya. Dan kuat melihat gagal, itu nggak kuat sih kalau ngeliat anak gagal. Sebenarnya kita pengen ya udah, tapi biarin dulu gitu. Sebenarnya sih ya, sebenarnya aku sama Mas Ipe lebih kayak nggak mau melihat itu sebagai kegagalan sih. Kayak aku yakin itu dia sedang belajar gitu. Karena kan akhirnya gagal dan sukses sebenarnya kayak aku sama Mas Ipe dan semua orang tua di dunia ini yang melebeli gitu kan. Karena buat dianya sendiri, dia tuh nggak gagal gitu. Kayak oke, berarti I next learn time something. gitu. Gitu, kayak I learn something, ya benar gitu. Jadi selama ini yang terjadi kayak gitu. Jadi aku juga nggak pernah bilang bahwa ya dia gagal atau dia gimana gitu sih. Oke, tell us a bit about you, Din. Din, ini waktu Kawa masih ada ibu olahraga. Sayang. Itu kamu umur berapa tuh? 4 bulan kayaknya. Sekarang masih ada olahraganya nggak, Din? Selain jalan sekeliling kompleks. Sekarang ini aku lebih sering ini sih, cross training. Jadi Serius? Wow, iya. kuat banget. Emang kuat ya, karena aku lagi suka-sukanya banget cross training, karena memang kalorinya lebih gede yang dibakar, tapi dengan impact yang lebih kecil gitu dibandingkan lari. Jadi sekarang ini ya gitu, aku itu termasuk me time aku dan me time-nya Mas Ipe juga sebenarnya. Kalau kan kita ganti-gantian gitu cross trainingnya. Kalau lagi cross training kan kita kayak nggak bisa diganggu gitu kan, dan akan ada Netflix a bit, satu episode gitu. Jadi ya oke lah. Ya itu me time ya. Ini cross trainingnya maksudnya di rumah atau Di rumah. Di rumah. Ada alatnya. Okay. Ada alatnya. Oh wow, oke. Ini menarik juga nih. Jadi ntar abis ini WhatsApp ya, kasih tahu olahraganya apa. Pengen tahu kalau cross training. Karena aku dari dulu pengen nyoba nggak berani. Jadi aku keliling-keliling perumahanku aja 45 menit jalan. Itu cukup banget setiap sih pagi. Iya. Cukup banget. Tapi memang ada perbedaan sih. Maksudnya kalau jalan kan lebih kayak terapeutik gitu ya ininya. Yes. Itunya.
Kalau cross training, ya kalau aku juga kalau lagi butuh Ada yang dibentuk ya? jalan. Kalau cross training nih lebih emang buat ya Emang harus niat sih kayaknya. niat gitu ya, kayak burn calories gitu Mbak. Yang Dan kayak, pengen nonton series kayaknya kalau Andin. nah kalau aku gitu, jadi kan aku tuh bisa dibilang ya sebenarnya selama aku hamil kawa sampai kemarin deh, sampai sebelum lahiran Tabi itu aku nggak pernah nonton apapun tuh, series segala macem gitu-gitu nggak pernah. Kemarin baru dikasih tahu sama Mas Ipe hacknya dia gitu. Dia kan, kamu masih jalan-jalan terus saya iya, kamu cobain deh nih yang olahraga aku, dia bilang gitu. Nih kamu bisa nonton segala macam. Sekarang juga lumayan sih jadinya kalau misalnya mau olahraga tuh lebih karena kayak gue pengen nerusin nih episode yang berikutnya gitu. Jadi ya udah. Oke, ntar kasih Kalian contekannya olahraga. ya. Karena Kalau Mas di Pongki Bali susah kayaknya aku enakan ajak jalan olahraga. kayaknya, Sof, ya. Aduh, kalau di Bali sih aku udah. Iya, kayaknya enakan jalan ya. Iya, sebenarnya jalan karena nggak banyak pressure juga karena kan Mas Pongki tuh susah diajak olahraga. Jadi yang paling dia mau jalan, yang lain-lainnya repot. Kata dia, aku tuh biasa lompat-lompat di atas panggung itu udah olahraga. Ya lu udah berapa lama nggak manggung ya? Kan lu Habis manggung terus makan rame-rame Oh, pagi-pagi. iya, jam-jam tidak lazim gitu kan. Oke, ini banyak yang bilang gini, Andin sama Ipe ini kompak banget kayaknya, seakan-akan tidak pernah ada masalah. Ya nggak mungkin lah ya guys, dia kan masih manusia ya, masalah pasti Apakah ada. ada masalah? Kita kasih mereka ini aja, pertanyaan-pertanyaan kompak-kompakan ya. Jadi aku kasih pertanyaan, ntar aku hitung 1, 2, 3, jawabnya bareng ya, kita lihat gimana perbedaannya, oke? Jadi kamu sinian. Ini. Tempat liburan favorit gunung atau pantai? Aku gunung. Sorry aku belum hitung. 1, Oh, gitu. 2, 3. Gunung. Oke. Olahraga bila harus dipilih bersepeda atau angkat berat. 1, 2, 3. Sepeda. Angkat berat. Kan? Oh iya. Oke. Buah favorit kalian masing-masing ya. Sebut yang punya masing-masing. 1, 2, 3. Apel. See guys. Mereka berbeda tapi tetap kompak dalam Satu rumah tangga, jiwa. jadi nggak masalah, beda juga. Bineka Tunggal Ika kan kita kan. Iya bener. Oke, tunggu, belum. Kompak tuh nggak harus sama. Jus atau smoothies? 1, 2, 3. Jus. Ini sama. Oke. Duren atau kue yang mengandung duren? 1, 2, 3. Duren. Andin nggak suka duren. Nggak suka sama sekali ya? Nggak suka. Oh, kamu Tapi teman aku Mas sama Kawa Pongki. suka. Mas Ipe sama Kawa suka banget durian. Wah, aku harus videoin Kawa makan durian ya. Dia tuh kalau makan durian biasanya kayak Nikmat dunia ya. Nikmat banget. Nikmat dunia. Kenapa the only reason aku nggak pernah videoin karena aku nggak mau deket-deket kalau Kawa lagi. Bau ya buat kamu ya? I used to like Bau it ya buat kamu? waktu kecil. Aku suka banget durian sampai akhirnya aku pernah mabok gara-gara durian kayaknya, kayak sampai gitu. Terus Iya. aku udah nggak Trauma pernah abis itu. Itu kayak aku sama nangka. Oke, satu suka. Aku lagi. juga nggak suka nangka. Iya kan? Sayur favorit kalian berdua masing-masing ya? 1, 2, 3. Tunggu. Oke. Sayur favorit. 1, Oke. 2, 3. Lorenzo. Ih, sama kayak aku Lorenzo. Mas Ipe paling suka lettuce. Oke. Jadi sampai dengan saat ini belum ada berkebun di rumah untuk memanen horenzo atau lettuce atau apa? Aku makasih banyak dulu Mbak. Kalau berkebun untuk saat ini. Aku aja tuh kayak, aku tadi baru bilang sama Mas Ipe nih sebelum ini nih, kayak aku agak pusing deh sayang, kayak ngerasa kurang tidur banget gitu rasanya gitu. Jadi aku merasa kayak badanku sebenarnya juga masih Adjusting. Dengan berbagai macam nggak berbagai macam sih sebenarnya dengan 2 anak gitu ya. Iyalah. Iya, tapi in a way Pasti. ini tuh masih lebih baik dibandingkan waktu postpartum waktu Kawa itu ya, gitu. Jadi pasca melahirkan waktu Kawa itu sebenarnya aku lebih workload-nya lebih banyak banget karena kan abis 40 hari tuh aku langsung nyanyi, terus langsung Wow, iya. itu langsung dedet gitu karena aku merasanya aku perkasa pada saat itu gitu. Tapi ternyata
Nggak gitu juga ya. nggak gitu juga gitu, karena ada trimester keempat itu yang Iya. kita Iya. nggak pernah bisa mengukur sampai kapannya. Nah sekarang Iya. ini walaupun mungkin kegiatannya udah lebih banyak di rumah, tapi kan sudah dimulai lagi kegiatannya. Jadi kita dengan kawa yang juga sudah semakin besar gitu kan, Besar. ada ekstra lagi nih gitu ke si toddler ini gitu. Jadi ya gitulah. Oke, sebelum kita berakhir dan melihat siapa pemenang giveaway-nya, tell us a little bit tentang single terakhir kamu yang Jendela Waktu. Apa yang sedang terjadi dengan itu saat ini? Apa kamu masih ada semacam, I don't know, any promo kah? Atau apakah? Karena yang aku tahu terakhir tuh video klipnya tuh, videonya apa fotonya orang-orang ya? Banyak Iya. yang kirim ke kamu kan? Benar-benar. Jadi videonya itu adalah kolektif gitu. Jadi aku mengajak para followers aku untuk submit video mereka. Jadi lebih seperti ke apa yang mereka alami gitu ya selama pandemi kemarin ini, terus apa yang mereka rasakan gitu di balik jendelanya masing-masing. Karena analoginya sih sebenarnya jendela waktu itu kan kita ini semuanya sekarang ini sedang terpisah secara waktu di balik jendela kita masing-masing gitu. Mungkin terlihatnya di sosial media seperti ini gitu ya. Tapi kita nggak pernah benar-benar tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di balik jendelanya masing-masing gitu. Kayak gitu. Nah ini aku mengajak mereka untuk semuanya submit video dan kemudian mengambil bagian. Itu akhirnya menjadi sebuah video klip gitu. Keren banget sih. Kalian berdua ide-idenya selalu menarik, fun. Berusaha kan tadi Mbak Sofi juga bilang harus adjust gitu kan, karena aku sendiri juga ngerasanya ini kan kebetulan udah tahun ke-20 nih Mbak aku nyanyi, jadi kayak banyak 20. banget asli kan waktu itu tahun 2000 mulainya, sekarang udah 20 tahun. Jadi aku ngerasa kayak banyak banget hal-hal yang kita juga mesti pelajari gitu, karena setiap hari ada aja yang baru gitu kan. Kayak Mbak Sofi sekarang bikin kayak apa namanya live talk show ini, terus segala macam gitu kan. Itu kan pasti karena adjustment ke banyak sekali hal di dunia yang sekarang ini gitu. Jadi ya kita juga berusaha. Dan kamu keluargamu menjadi pembuka season 2. Season pertama 50 episode udah kelar. Ini season 2. Gila, 50. Keren banget. Iya kan dari waktu awal pandemi memang kan adjustingnya kan bingung. Kalau sekarang justru menurut aku ini harus lebih dipelankan lagi. Harus di slow down. Jadi itu 50 jam dong Mbak? Iya harus dipelanin lagi jadinya. Iya menurut aku sekarang harus dipelanin. Gak usah cepet itu nyampe gocap gitu loh. Sekarang lebih ke lebih apa ya? Lebih ke isinya. Jadi bukan bigger tapi deeper. Deeper, that's it, deeper. Tapi yang jelas hari ini aku senang banget karena orang-orang yang juga sama keponya sama aku, pengen tahu kenapa ada perubahan dalam pola makan Andin dan keluarganya. Dan walaupun beda-beda anggota keluarga makannya beda-beda, namun semua dapat terakomodir dengan baik. Dan di rumah ini rasanya tidak ada yang sulit makan buah dan sayur. Itu aku senang banget karena kebetulan teman-teman yang hari ini support kita yaitu Superindo, mereka itu lagi punya program yaitu menginspire orang untuk bikin habit baru. Biasanya kan merubah habit itu katanya it takes 21 days kan katanya. Nah karena Superindo ulang tahun ke-23, mereka bikin 23 hari makan buah sayur gitu. Jadi teman-teman ya kan seru kan. Jadi setiap hari pilih aja buah atau sayur kamu gitu. Terus ya udah kamu catat di jurnal sendiri aja. Jadi sudah masuk nutrisi, serat yang memang dibutuhkan apalagi di musim pandemi sih kalau menurut aku. Iya benar, itu aku setuju banget. Dan kayaknya itu juga yang bisa nge-keep kita juga bisa tetap dengan stamina kita. Waras. Waras ya. Oke, kalian jadi saksi ya. Ini yang udah nanya-nanya nih dari tadi pagi di stiker Instagramnya aku. Terima kasih teman-teman. Semoga yang mendapatkan hadiahnya yaitu voucher belanja di Superindo yang betul-betul membutuhkannya dan juga membutuhkan penghiburan sore hari ini. Aku nggak lihat ya. Tuan satu. Namanya adalah kebalik nih kalau kamu ngelihatnya. Francisca Sri. Selamat. Francisca Sri, selamat. Wah,
Francisca Sri, selamat. Tolong aku di DM, jangan lebih dari 3 kali 24 jam, supaya aku bisa terima alamatnya dan nanti voucher belanjanya dapat dikirimkan ke rumah kamu. Dan Andin dan Ipe juga akan dikasih voucher belanja juga di Superindo. Asik. Ya. Thank you so much ya untuk sore hari ini. Thank you, Kenapa? Bro. Thank you so much. Thank you banget. Oh, thank you banget. Oke, delay ini delaynya. Sebel. Thank you so much ya. Ditunggu ketika keadaan sudah lebih aman main ke Bali ya. Kamu Pasti kalau dong, pernah pasti. ke rumah Pengen langsung banget. pindah. Pepito and Sons. Ya kan? Oke. Thank you so much guys. Terima Thank kasih. you. Salam buat Pongki Bapak ya. dan Ibu. Iya. Selamat sore. Ah. Andin, Aisyah, Ipe, dan juga Kawa, dan juga Tabi adik yang paling barunya. Tabi tuh lucu banget ya, pipinya tuh loh sampai tumpah begitu. Alright guys, hari ini kita sudah belajar banyak dari keluarga ini, di mana mereka menghadapi musim demi musim dalam kehidupan mereka menurut saya dengan apa ya, legowo, dengan kerendahan hati, ingin belajar, dan tidak pernah mematok sesuatu atau melabel sesuatu karena menurut mereka pun hidup ini dinamis. Ketika nanti harus ada yang berubah atau harus menyesuaikan, mereka akan melakukannya. Namun yang saya senang adalah ternyata di keluarga ini makan buah dan sayur tidaklah menjadi hal yang sulit. Sehingga kok rasanya pas banget ya dengan teman-teman kita hari ini yang support aku, yaitu dari Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. Di mana Superindo sedang berulang tahun yang ke-23. Dan di ulang tahunnya ini mereka mengajak kita untuk memiliki sebuah kebiasaan baru. Kalau katanya mengubah kebiasaan itu perlu 21 hari, mereka mengajak kita untuk mengubah, membuat sebuah kebiasaan baru, kebiasaan yang baik, yaitu 23 hari makan buah dan sayur. Woohoo! That's why tadi aku udah minum jus jeruk. Yang isinya kalau dilihat ada biji-bijiannya ini adalah ada markisa. Jadi kalau bikin jus atau smoothie sebaiknya nih, kalau ini tips dari aku aja sebelum kita berpisah. Ini enak banget sebentar ya. Sebisa mungkin itu ada sesuatu yang bisa kita kunyah. Entah itu chia seed atau flax seed atau seperti hari ini saya memakai biji buah markisa. Why? Karena ketika kita menyeruput jus atau smoothies, enzim ludah kita yang dihasilkannya dari sini itu kurang bekerja dengan optimal bila kita tidak memicunya dengan mengunyah. Jadi teman-teman, agar pencernaan kita juga lebih lancar menerima semua nutrisi dari buah dan sayur ini, ketika bikin jus buah atau smoothies, kalau bisa ada sesuatu yang bisa dikunyah di dalamnya ya, supaya pada saat kita minum sambil gini, gitu, tips dari Inang Dapur hari ini. Thank you so much for watching Sophie Navi Talks You Are Loved Season 2. Karena ini Season 2, maka akan ada beberapa perubahan. Di mana menurut saya karena semakin kesini, semakin banyak orang yang sudah berkegiatan, yang berkantor, yang bersekolah. Jadi Sophie Navi Talks akan hadir setiap hari Senin pukul 4 sore. Bener ya? 4 atau 5 sih? 4 WIB, 5 WIT ya. Oke? Salah. Aku tuh selalu kebalik deh kalau WIB, WITA. Pokoknya gitu deh. Ya. Oke, 4 WIB berarti kita yang jam 5. Bener ya? Oke. Terima kasih. Once again, thank you Superindo. Saya Sophie Navita. You are loved. Bye-bye.